Halo sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rob Zamzal bisa kembali menyapa Anda dalam spesial talk show Pilkada Ekologis menuju calon pemimpin Riau yang akan melanjutkan agenda-agenda pembangunan Riau ke depannya untuk masyarakat yang lebih sejahtera, adil, merata, dan sumber daya alamnya dikelola dengan baik tentunya. Live langsung dari Lounge Hotel Pangeran. Saya tentunya nggak sendiri, saya sudah ditemani oleh tamu istimewa kita, salah satu tokoh Riau, masih muda, punya rekam jejak yang cukup penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan penting. Beliau hari ini masih aktif yang menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan juga nanti kita akan memperbincangkan tentunya terkait dengan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di Provinsi Riau. Apa kabar Anda sahabat Green? Mudah-mudahan sehat ya. Dan jangan lupa bisa mendengarkan kami di live streaming di www.greenradioline.id. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke sahabat Green, hari ini kita sudah serial keempat dari agenda kita mengundang bakal calon pemimpin yang sudah mengikrarkan dirinya untuk berkontestasi dalam pilkada di Riau, baik itu di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, ataupun itu langsung pada konteks pemilihan gubernur Riau-nya. Beberapa waktu lalu kita sudah undang Dr. Isan, kita sudah undang Pak Samsuar. Nah, pokoknya kita undang bakal calon yang bersedia untuk memimpin Riau ke depan. Kita ingin dalam iklim demokrasi, kita ingin mengeksploitasi seperti apa ide, gagasan, pikiran-pikiran maju ke depan para calon pemimpin kita, program, strategi, dan lain sebagainya. Tentu rakyat punya hak untuk fit and proper test calon pemimpin kita. Dan hari ini yang akan kita fit and proper test adalah Bang Abdul Wahid. Selamat sore Bang Wahid. Selamat sore. Selamat sore Bung Ghazali, sahabat Green semuanya. Oke, sehat Bang ya? Sehat. Ini dari Jakarta atau memang udah stay di Riau? Saya dari Jakarta kemarin sore. Oke, sibuk ya Bang ya? Ya, namanya juga mau keliling ke Riau. Oke, baik. Dan sahabat Green, tentu saya ditemani nanti oleh penanggap kita yang sangat konsen terhadap isu-isu environmental ethics, isu-isu lingkungan hidup. Tentunya ada Bung Okto Yugo, Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. Assalamualaikum, selamat sore Bung Okto. Apa kabar? Salam, selamat sore Bang. Sehat ya? Sorry. Nanti siap ya, nanya-nanya Bang Wahid ya. Kita banyak pertanyaan. Oke, baik. Oke, sahabat Green, untuk mengawali perbincangan ini tentu kita ingin tahu banyak ya. Mungkin sahabat Green atau masyarakat Riau ada mungkin yang sudah tahu, tapi juga perlu tahu juga seperti apa rekam jejak dari Bang Wahid ini. Mungkin Bang Wahid untuk awal ini bisa cerita seperti apa rekam jejak politik. Apakah memang langsung di parlemen atau berkiprah dulu di partai politik dan lain sebagainya? Ini mulai dari lahir atau mulai dari lahir boleh sampai jadi senator di Senayan. Silakan Bang Wahid. Ya. Terima kasih Bung Ghazali dan sahabat Green semuanya. Saya hari ini hadir di Green ini dalam rangka diundang bincang-bincang lah ya soal ekologi dan masa depan Riau. Saya sebenarnya nggak punya darah politik. Bapak saya ini dulu petani, kakek saya ini guru. Lalu bapak saya bermutasi dari petani menjadi pedagang. Saya ikut berdagang sama beliau. Dulu namanya smoker. Smoker itu belok-belok sampai ke Singapura. Nah, setelah itu saya juga sekolah di Tembilahan ya. Lamanya di Tembilahan ya Bang ya? SD, SMP saya itu. Oke. Lalu SMA saya di Bukit Tinggi, pesantren. Lalu saya kuliah di UIN. Oke. Kuliah di UIN. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2000. 2000 ya? Tahun 2000. Oke. Masih muda nih sahabat Green. Ya. Saya lahir tahun 80. Oke. 1980. Alhamdulillah sudah punya istri, 2 anaknya, bukan 2 istrinya. Ya, anaknya.
istrinya satu aja. Siap. Ya, dan sekarang sebenarnya saya mengawali itu dengan sebelum kuliah, kuliah saya sambil usaha, sambil berusaha, dan alhamdulillah umur 29 tahun saya jadi anggota DPR. Umur 29 tahun sudah jadi anggota. Umur 29 tahun sudah jadi DPR Provinsi Riau. Provinsi Riau. 2 periode dari Indragiri Hilir, kampung halaman saya. Lalu saya mencalonkan diri 2019 ke DPR RI, terpilih. Dan kemarin disuruh partai lagi untuk nyalek, suara terbanyak. Suara terbanyak. Nomor 1 ya? Nomor 1. Oke. Ya, karena entah orang tua ngasih nama saya Abdul Wahid, maka itu nomor 1 aja. Nomor 1 terus ya Bang? Nomor 1. Oke. Nah, hari ini saya diminta oleh beberapa tokoh untuk maju sebagai Gubernur Riau. Banyak tokoh lah yang minta saya maju Gubernur Riau. Mengapa saya tanya mengapa mereka ingin saya maju Gubernur Riau? Apa jawabannya? Rata-rata ingin bahwa harus ada generasi yang kira-kira dari sisi usia dan pengalamannya cukup mumpuni. Karena apa? Karena mereka memandang bahwa Riau ini sangat luas dan kompleks. Jadi harus punya energi yang lebih untuk membuat Riau ini bermanfaat dan berguna. Potensi yang besar, wilayah yang luas, tidak memberikan makna bagi rakyatnya kalau tidak dikelola dengan baik. Dan posisi yang strategis ya. Oh ya, apalagi posisi yang strategis, sumber daya alam yang banyak, gitu kan, sumber letak geografis yang sangat strategis. Kalau tidak dimanfaatkan dengan benar dan tepat, dia tidak memberikan arti apa-apa bagi masyarakat. Nah, berangkat dari pemikiran itu, teman-teman orang tua kita berdiskusi sama saya, meminta saya maju. Namun saya bilang saya akan lihat situasi, maka itu saya lakukan beberapa kali survei, dan dari hasil survei itu saya konsultasikan juga sama tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh bilang Wahid harus maju untuk membenahi Riau. Kira-kira saya juga tidak mengerti apa pandangan orang tua dan para ustadz lah minta saya maju itu. Oke. Itu bisa dibilang inspirasi atau support atau dorongan yang kemudian muncul dari pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh penting di Riau ya, yang kemudian melihat secara politik Bang Wahid punya kans secara elektoral dan lain sebagainya. Kita pengen kepo dari personality dari niatan Bang Wahid sendiri. Apa kemudian titik krusial Bang Wahid melihat kayaknya harus jadi pemimpin Riau nih? Selama saya jadi anggota DPR RI, saya melihat bahwa potensi di Riau cukup besar, cuman tidak ditata dengan baik saja. Lalu pengalaman saya di pusat, saya melihat bahwa banyak hal yang bisa dikomunikasikan dengan potensi yang ada. Itu banyak hal yang bisa dikomunikasikan untuk menjadi sumber kekuatan Riau dalam membangun. Saya coba ketika saya jadi anggota DPR RI, saya buat undang-undang tentang dana bagi hasil sawit. DBH sawit ya? DBH sawit. Karena apa? Saya melihat bahwa Riau butuh uang yang banyak, sumber daya penghasil sawit terbesar, tapi semua masuk ke negara. Tetapi tidak ada menetes ke Riau. Tidak adil ya? Iya, adil. Lalu saya buat undang-undang itu bahwa sawit bagian dari skema bagi hasil. Nah, maka itu hari ini semua kabupaten kota dan provinsi sudah menikmati bahwa memang ada bahwa peran kita di DPR. Terakhir nggak salah dapat 83 M Riau ya? Itu provinsi. Provinsi ya? Ya, ada kabupaten ada dapat 60, ada dapat 40, ada 50. Berarti kalau saya total semuanya ya lebih kurang sekitar setengah T lah. Ya dapat. Dan nominal itu terjadi ketika Anda mencoba untuk melihatnya secara regulasi itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat bahwa potensi yang besar di Riau di bidang migas. Maka saya mengawali saya duduk di Komisi 7. Mengawali itu saya ingin mendorong bahwa ada partisipasi daerah dalam mengelola blok-blok minyak dan gas. Nah, hari ini
kita sudah transisi selesai antara PHR dengan Chevron, ya, dan Riau mendapat PI, ya. Sekarang ini lebih kurang hanya dari PI PHR aja ini lagi proses semua. Ada beberapa blok dari PHR saja itu sudah masuk 3,7 triliun. Ya, artinya begitulah peran-peran kita membantu masyarakat dalam artian pemerintah. Jadi walaupun tidak langsung, karena uangnya akan kembali ke masyarakat, tergantung cara mengelola. Ya. Kalau ada yang bertanya, Pak, kami tak pernah menikmati itu uang itu, ya, itu tanya pemerintah. Ya kan? Bagi saya yang penting bahwa saya sudah berbuat itu, termasuk saya ketika itu masuk posisi itu ya saya mau mengusahakan bahwa listrik harus nyala 24 jam ya. Maka itu roadmap susu segala macam sampai ke desa kita terus rapat dengan PLN, yaitu insya Allah hari ini kita lihat. Kalau dulu kita sering mati hidup mati kan, nah, hari ini kan kita jarang, kalaupun ada itu insiden. Ya, gitu. Oke, itu satu lagi Bang sebelum kita nyebrang ke Jikalah Hari ya, Bang. Ini terkait dengan kontestasi pemimpin ini kan, kalau kita reminding sejenak terkait dengan permasalahan di Riau, ada persoalan leadership, persoalan korupsi, persoalan tadi unmanaged, dalam tanda petik salah urus. Negeri ini kaya, tapi kok statistik itu enggak korelatif dengan kekayaan ini. Artinya itu yang kemudian membuat abang merasa trigger gitu untuk. Nah, sebenarnya dari Bang Wahid sendiri, problem mendasar kita itu leadership kah yang kurang kuat, atau memang persoalannya ada pada regulasi yang memang harus kita buat untuk menguatkan Riau ini? Saya rasa kalau kita salahkan regulasi enggak juga. Saya lihat bahwa persoalan yang terpenting itu di leadership. Ya. Oke. Aturan itu akan bisa menyesuaikan sesuai dengan leadership. Kita butuh orang yang kuat dan berani. Karena pemimpin itu dituntut itu, karena dia memikul beban. Setiap keputusan, setiap kebijakan itu dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan ada risiko. Risiko itulah yang harus ditanggung oleh pemimpin. Diambil. Ya. Kalau tidak berani menanggung risiko dan risiko. Karena setiap masalah-masalah itu harus diselesaikan, harus ada problem solvingnya, harus ada pemecahannya. Pemecahan itu terkadang-kadang banyak risikonya. Nah, kalau ragu, takut, ya tak akan selesai. Akhirnya masalah tidak selesai dengan solusi, tapi masalah selesai karena dibiarkan. Masalah yang selesai dengan dibiarkan ini bobok. Ya, artinya bobok. Kalau di Riau ini banyak dibiarin atau enggak sih Bang? Ya saya tidak bisa menilainya, tapi saya lihat bahwa problematik kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang takut. Kenapa? Karena takut. Kadang-kadang mereka takut. Ini abang melihatnya apa? Karena multi kepentingan yang saling tersandra, atau takut karena apa nih? Karena masa lalu nggak bersih. Masa lalu nggak bersih. Ya, masa lalu nggak bersih. Oke, ini repotnya ya kalau nggak bersih. Kalau kita mau ambil kebijakan ini, tekan ini. Ambil kebijakan ini, tekan ini. Oke. Sehingga apa? Karena masa lalu tidak bersih, dia sudah tidak independen. Nah, kalau saya, insya Allah, saya rasa saya akan berani mengambil itu. Karena menurut saya pemimpin dengan mengambil risiko itu sebuah ijtihad dan sebuah ijtihad. Nah, jadi jihad kita itu untuk memperbaiki Riau ini itu sebuah nilai yang tidak terharga. Kalau satu ketika kita masih karena kebijakan bukan karena korupsi. Kalau korupsi mungkin itu bukan sebuah pahala. Tetapi kalau kita karena kebijakan, mengambil kebijakan itu ada kesalahan yang mengakibatkan suatu hal kerugian negara, tapi ansih kita tidak ada ikutan di dalam itu, mungkin kurang soal. Kalau ada orang yang memanfaatkan dalam kebijakan itu, ya itu kan bahagian dari jiwa tanggung jawab. Good point. Saya suka tuh bahasa ijtihad. Wah, itu kuat sekali tuh bahasanya.
Saya ingin kasih poin ke Jikalah Hari ya. Sebelum nanti kita masuk satu persatu ke soal isu ya, Bang Okto ya. Mungkin bisa dikomentari sejauh ini ya, motivasi, inspirasi dan saya pikir dalam waktu yang relatif singkat tadi, gimana? Meyakinkan bagi Jikalah Hari untuk kemudian melihat Bang Wahid ini seperti apa? Silakan, Bang Okto. Terima kasih Bang Gali. Ya. Pertama tentu kita senang ya, Ya. karena nomor satu itu yang paling penting itu silaturahmi dan juga komunikasi. Oke. Gitu ya. Calon pemimpin ataupun pemimpin, kalau dia sudah buka komunikasi, Betul. sebenarnya setengah persoalan selesai. Sepakat. Oke. Mudah-mudahan Ke depan juga ya. Oke. Oke. Kedua, munculnya tokoh Bang Wahid ini menjadi semangat ya. Ya. Gitu ya, karena tokoh muda, ini muda yang beneran Mudah ya. memenuhi administrasi, Bang. Ya, ada juga muda. itu jadi penting gitu ya. Ya. Muda karena memang gubernur kita ya, di level pimpinan gubernur bahkan di kabupaten. Kalau beberapa kabupaten sudah ada yang muda-muda, Ya. tapi di gubernur itu cukup usia yang generasi baby boomer. Ya. Itu pengalaman kita ya, itu jadi semangat saya kira. Nah kemudian tentu semakin banyak calon gubernur itu juga semakin baik untuk bisa masyarakat punya banyak pilihan. Oke. Nah kalau dari Jikalah Hari mungkin ini sambil memperkenalkan Boleh. kita ya ke Silakan. Bang Wahid dan teman-teman gitu ya, sahabat kiri, bahwa Jikalah Hari itu kan sebagai jaringan LSM dan organisasi mahasiswa ya, kita ada 19 lembaga anggota. Oke. Seperti ada beberapa teman yang fokus di pemberdayaan masyarakat, kemudian masalah transparansi anggaran juga anggota Ya. kita gitu ya, kemudian juga ada teman-teman yang fokus di bantuan hukum. Nah, jadi kami memang banyak sekali merangkum isu yang memang fokusnya di Provinsi Riau. Ya. Termasuk tentu kalau kita melihat tadi merespon ataupun menanggapi terkait profilingnya Bang Wahid gitu ya, terkait di provinsi dulu kemudian juga di DPR RI. Ya kita memang melihat gitu ya, tadi beberapa sudah disampaikan, tapi sebenarnya masih banyak yang kita tunggu actionnya gitu, dan mungkin di hari ini juga bisa banyak sesuatu yang bisa disampaikan nanti. Nah terkait tema kita misalnya ya, terkait pilkada ekologis ini kan memang lingkungan hidup ya, tapi tidak serta-merta hanya bicara tumbuhannya saja, tanahnya saja, tapi juga memang bicara tentang masyarakatnya. Nah ini yang sebenarnya tadi sudah disinggung juga mengenai salah satu tentang DBH sawit gitu ya. Di dalam PP-nya itu kan minimal 4%. Ya. Minimal 4% itu harus dibagi ke provinsi. Ya. Tapi tadi muncul persoalan satu. Apa tuh soal? Terkait siapa yang menikmati. Nah ini kan sama seperti DBH migas gitu ya. Kemudian DBHDR, PSDH terkait hutan misalnya. Itu juga saya kira kalau nanti gitu ya, Bang Wahid Insya Allah memimpin terpilih ya, memimpin Riau. Tentu punya strategi dan punya niat untuk bagaimana memastikan itu. Kemudian yang kedua terkait masih merespon yang sawit ya, ngobrol itu. Kalau di dalam PP-nya itu kan yang ditransfer itu berdasarkan luasan yang katakanlah legal. Sedangkan di Riau itu ada persoalan sawit ilegal ya. KPK bilang 1,4. Temuan KPK ya. Terus temuan Pansus DPRD ya. 1,8. Nah, ini mungkin juga jadi catatan ya. Catatan dan juga perlulah kita kalau misalnya benar-benar pemimpin di provinsi di daerah kita naikkan. Kita senang kita sudah dapat DBH, DBHDR, tapi konteks lahan dan sebagainya itu juga kita lebih punya daulat. Baik. Khususnya termasuk puncaknya daripada tadi ada PHR kemudian juga sawit, puncaknya itu kan keadilannya, kesejahteraan masyarakat. Yang senyatanya itu yang gitu ya. Nah kalau kita bicara
kekayaan Riau itu kan bukan lahan kosong sebenarnya. Ada masyarakatnya bagusan. Ya. Ada masyarakat adat, masyarakat Sakai, gitu ya. Masyarakat Talamama. Yang itu semua saya pikir juga harus jadi perhatian kita. Karena selama ini kurang ya. Kami bisa nyatakan itu untouchable, belum tersentuh ya. Ya, untuk keadilannya masih sangat jauh. Oke, baik. Sementara itu. Baik, sahabat Green, ini kita kasih disclaimer dulu ya. Memang isu pendidikan, isu kesehatan, isu infrastruktur, isu lapangan kerja, itu memang isu-isu fundamental ya. Tapi memang kita ingin mengkhususkan hari ini obrolan kita pada isu-isu environment, isu-isu tata kelola hidup, karena anggapan kita masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam ini perlu mendapatkan strategi khusus yang kemudian implikasinya nanti pada percepatan akses pendidikan, pemerataan kesehatan dan sebagainya. Jadi ini bukan maksud ingin mendiskualifikasikan isu-isu fundamental ya dalam pembangunan, tapi kita ingin mengkhususkan pada isu-isu lingkungan hidup. Nah, kita ingin masuk percakapannya pada isu. Bang Wahid, nanti Bang Okto juga bisa tambah. Riau ini dalam persepsi publik persoalan yang paling mengemuka adalah kebakaran hutan dan lahan. Tragedi ini menyita banyak perhatian kalangan, kerugian, dampak kesehatan 2015 kita ingat sekali, disambung 2019 lagi. Ini seolah-olah strategi mitigasi terhadap karhutla ini juga permanen begitu. Bang Wahid melihat dan sekaligus nanti seperti apa tragedi kebakaran hutan ini betul-betul zero hotspot dan tidak terjadi lagi, baik itu di lahan konsesi ataupun yang ada di masyarakat gitu. Karena ini jadi sorotan betul bagi Riau. Apa yang mesti kita konsentrasikan untuk mencegah karhutla? Ya, soal karhutla ini memang soal tata kelola lingkungan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan. Sumber daya alam sesungguhnya, saya berkali-kali bilang, sumber daya alam sesungguhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika sumber daya alam tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, lebih baik dihentikan sumber daya alam. Kalau hanya menguntungkan korporasi, kalau hanya menguntungkan konglomerat, ya, tidak usah. Karena apa? Karena itu akan berdampak pada masyarakat. Semakin banyak sumber daya alam diolah, tapi dia tidak memberikan arti kepada peningkatan kesejahteraan, dia bahkan membuat ketimpangan yang tinggi. Berarti sumber daya alam itu dibawa bencana, terutama bukan hanya bencana lingkungan, tapi bencana sosial, ekonomi. Kalau itu yang terjadi, tentu ada gesekan. Gesekan pasti akan terjadi konflik sosial. Oleh karena itu, tata kelola bisnis prosesnya harus benar. Nah, siapa yang harus menegakkan itu? Mengapa setiap tahun terjadi kebakaran? Ini memang setelah hari ini memang betul. Karena apa? Karena belum tidak tapi kurangnya pengawasan. Pengawasan kurang. Kadang-kadang sudah terbakar baru, ya. Tapi sebelum terbakar kan rengah-rengah aja. Pengawasannya dalam bentuk apa? Siaga. Harus ada program siaga api. Program siaga api itu mulai, kan kita setiap tahun sudah tahu tuh di mana titik koordinatnya kebakarannya, sudah tahu, sudah dapat detail di mana sumber-sumber apinya, sudah tahu pasti di daerah-daerah gambut. Kalau tanah-tanah mineral ya, kalaupun terjadi tidak akan lama pasti. Nah, daerah-daerah gambut ini di musim kemarau dia jadi kering sekali. Dulu ada program kanal blocking namanya. Ternyata saya dengar ada korupsi. Artinya apa? Memang pengawasannya yang tidak. Betul. Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan, tidak hanya di atas meja, tapi pemimpin harus turun lapangan. Cek itu lapangan, bagaimana kondisi musim hujan, bagaimana kondisi musim panas. Ya, sehingga apa mitigasinya terjadi. Pemimpin bukan hanya gubernur, kan ada bupati, ada camat, ada kepala desa.
Rapat setiap minggu saya lihat, Betul. tapi actionnya nggak ada. Seharusnya harus ada peta jalan atau yang namanya setidak-tidaknya panduan Betul. dalam rangka Mencegah. memitigasi yang namanya kebakaran hutan. Salah satunya sekarang di mana sumber air. Kalau ada sumber air perlu kanal blocking kah? Betul. Atau perlu yang namanya pompa? Belikan pompa. Ya, kalau itu pompa. Kalau tidak mesin robin, iya kan? Kan setiap desa harus ada mitigasi. Dana desa ada. Gubernur apa upayanya? Tinggal mengirim dana ke desa. Tanggung jawab desa itu yang memadamkan. Kalau dibagi tugas itu bisa. Kalau mau dirangkum semua itu korupsi. Ya kan, sehingga kekuasaan itu kalau sudah absolut dan terlalu terpusat, dia rentan terhadap penyalahan Power tends to corrupt. maka harus ada yang namanya sharing power. Yes. Ya. Bagi kekuasaan itu saya setuju sama bahwa komunikasi. Ya, dan alhamdulillah saya sampai hari ini dari dulu tidak pernah ganti ya. Artinya Pak, saya terus menjaga komunikasi. Artinya bahwa komunikasi salah satu ruh dari politik dan penyelenggaraan pemerintahan menurut saya. Jadi kalau ada orang call center, saya sendiri ya call center. Oke, baik. Jadi siap perkuat ya komponen-komponen, ada BMKG, ada BPBD dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini berkelindan juga dengan lahan gambut ini, Bang Wahid, karena memang rata-rata kan statistiknya menunjukkan memang kebakaran itu di lahan gambut, dan yang lucunya lagi adalah pada lahan yang sama. Nah, itu hasil riset dari Kikalahari, Walki, Greenpeace dan teman-teman WRI juga saat itu. Nah, ada apa sebetulnya dengan lahan gambut Riau ini? Ini Riau jadi, kalau dari kacamata BRGM, 1 dari 7 provinsi yang diprioritaskan untuk restorasi ekosistem gambut dan mangrove gitu. Tapi kok nggak kelihatan gitu? Gini, kita ini salah kelola. Di awal itu seharusnya kan 70%, 60% lah. Gambut kita. Riau ini 70 atau 80%, saya data sih nggak pasti ya. Artinya, tapi lebih banyak lahan gambut. Ya. Seharusnya itu tidak pertanian itu harus ditata. Ya. Berapa sih kita butuh lahan kawinnya ditata? Tidak diberikan izin sepanjang semua kan diberi izin. Dilepaskan semua. Begitu yang nama dulu ada perusahaan HTI, dikasih semua. Kasih sebesar-besar. Habis HTI ditanam sawit, dan sehingga tidak tata kelolanya. Jadi bisnis prosesnya yang sudah kita. Ke depan apakah kita tanam hutan lagi? Kasihan. Orang sudah ada di sana. Masyarakat sudah. Ya kan? Tinggal kita tata. Kita tata bagaimana menatanya? Yang masih mau mempertahankan perkebunan, silakan dipertahankan, tetapi satu daun. Mungkin satu daun ya. Kalau tidak, kita alih fungsikan dengan tanaman keras. Seperti apa? Kita tanam buah-buahan. Ya. Ya hutan juga. Betul. Sehingga memang ke depan harus butuh inventarisasi. Sehingga kemajuan ini tidak bisa dielakkan. Orang semakin ramai, lahan semakin menyempit. Ya. Nah, tetapi ekologi perlu kita pertahankan. Karena apa? Karena harus ada keseimbangan. Ya. Kalau terlalu banyak budi manusia juga tidak elok, ya kan? Terlalu banyak binatang juga nggak baik, ya kan? Ya, artinya seimbang lah. Okay. Yang namanya alam itu harus besar. Siapa yang menata? Ya tentulah ya, yang dimandatkan oleh rakyat untuk menata ini supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Ya. Nah, kalau pemerintah tak berani menata, berarti fungsi pemerintah sudah hilang. Ya. Fungsi pemerintah sudah berkurang karena rakyat memandatkan pemerintah itu salah satunya adalah mengatur. Ya, mengatur, sudah itu memberi rasa aman, sudah itu mendistribusikan pendapatan itu ke masyarakat agar terjadi keseimbangan.
Kalau pemerintah tidak mampu mengatur itu, ya pemerintah tidak berpikir. Oke. Kita ingin bahwa ke depan pemerintah bukan hanya sekedar lip service, tetapi memang harus ada kerja-kerja konkret. Ya. Oke, Bang Okto gimana merespon? Khusus bagian karhutla dan restorasi gambut ini, silakan. Sehingga dua hal Ya. terkait ini memang betul-betul di konteksnya kewenangan provinsi. Ya. Saat ini Riau punya Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman pengendalian karhutla. Ya. Sebenarnya yang disampaikan bawah itu juga tercantum semua. Tapi memang eksekusinya betul di lapangan itu belum. Misalnya ya terkait pencegahan, itu setidaknya ada 3. Satu tentang penataan lahan gambut. Jadi sebenarnya yang rawan karhutla yang harus diintervensi itu kita harusnya punya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada di dalam Perda itu kewajiban audit. Audit terhadap sarana dan prasarana. Itu tadi fungsi pengawasan tadi itu ya? Ya, khususnya di perusahaannya, pemegang izin gitu ya. Dan itu audit itu pemerintah harus tahu. Artinya terlibat. Ini juga temuan kita di lapangan itu nggak jalan juga. Karena beberapa kasus perusahaan yang terbakar di Pelalawan gitu ya. Itu memang dia punya AMDAL, tapi AMDALnya itu nggak dijaga, nggak dilaksanakan. Kemudian sarananya baru beli, karena AMDALnya harus kertas saja, Pak. Ya saya kira itu artinya sebenarnya nggak dari nol. Kalau mau eksekusi itu bahkan udah ada Perda kan PD ya harusnya ya. Karena itu bisa anggaran bisa minta, bisa dianggarkan karena sudah ada Perda. Terus yang ketiga juga ada pengawasan. Jadi 3-tiganya saya kira belum jalan. Itu satu, Pak. Kemudian kedua, kita bicara yang tentang lebih dulu terkait perencanaan. Saya kira pasti tahu terkait dengan gambut. Jadi sekarang Provinsi Riau sedang menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW ya? RTRW Provinsi Riau. Dan terakhir kita ngobrol sama teman-teman di Bapeda, walaupun sebenarnya leading sektornya di PUPR sekarang, ya. Itu sudah diserahkan ke DPRD Provinsi untuk bahas itu. Nah, kenapa ini jadi penting? Di 2018 Bang Jali, itu disahkan Perda. Segala hal itu termasuk yang dalam artian begini ya, menolak itu tunggu gitu. Kita selesaikan dulu prosesnya, kemudian kita baru disahkan lah. Kita nggak anti juga, kita punya Perda Tata Ruang itu penting gitu. Tapi harus yang benar prosesnya. Nah, di 2018 Perda RTRW Provinsi Riau itu kita gugat kembali. Salah satunya gambut. Karena hanya memasukkan kawasan lindung itu hanya 0,04 kecil sekali dari ini. Padahal kalau di PP 71 perlindungan ekosistem gambut itu minimal 30%. Saya kira bisa lah mandatori sekitar 30% dari yang tadi luas sekali kan. Kalau datanya KLHK ada apa kok begitu kecil ya? Kita hektar Bang Jali. 30%-nya harusnya fungsi lindung minimal. Artinya ini saya yakin di pemerintahan atau sampai kepada pilkada itu sepertinya belum selesai ya RTRW. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan karhutla konteksnya hulu tadi konteks gambut, kita harus masukkan di dalam perencanaan itu perlindungan gambutnya yang sesuai itu. Karena itu salah satu cara melindungi ekosistem gambutnya. Itu dua hal yang saya kira penting untuk nanti sebagai gubernur itu harus lihat itu. Karena sudah ada. Bang Wahid bagaimana tanggapannya khusus soal RTRW tadi? Intervensinya seperti apa? Saya penting RTRW ini sebagai sebagai pemandu jalan. Pemandu jalan bagaimana kita harus membangun ke depannya. Yang tak kalah pentingnya itu adalah ini harus
betul-betul dimanfaatkan harus disesuaikan dengan RT RW itu. Jangan nanti begitu RT RW-nya ini bangunnya ini, RT RW-nya ini bangunnya ini, tidak sesuai dengan peruntukan. Itu sering terjadi kan? Itulah yang membuat masalah-masalah akan datang. Menurut saya itu konsisten aja. Kalau konsisten kita, makanya itu saya bilang saya punya cita-cita dan saya punya visi bagaimana Riau ini ekonomi cetak biru. Bagaimana? Karena menurut saya apa itu ekonomi cetak biru? Ya kita harus melihat ekosistem sebagai tolak ukur pembangunan kita. Jangan kita berpikir soal ekonomi lalu kita mengorbankan sumber daya alam, kita mengorbankan lingkungan. Sehingga apa? Yang menanggung akibatnya nanti adalah anak kita juga. Karena tata kelola sumber daya alamnya tidak sesuai dengan AMDAL. Itulah AMDAL hanya di kertas. Di lapangan ternyata jauh dari prinsip. Saya lihat bahwa mengapa saya bilang ekonomi cetak biru. Saya lihat karena Riau berada di pesisir pantai yang namanya Selat Malaka, dia berpotensi sumber daya lautnya besar, sumber daya alamnya yang juga besar, sehingga memadukan antara dua potensi, baik itu dari sisi perdagangannya maupun sisi sumber daya alamnya. Karena modal membangun dalam sebuah tata kelola pemerintah itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, sudah itu ada pasar. Market. Teori ekonomi. Kalau ada sumber daya alam, sumber daya manusia tidak memadai, juga tidak bermanfaat. Masalah juga. Ya, masalah. Ada juga sumber daya alam, kalau nggak ada pasar juga nggak ada. Betul. Sehingga pemerintah harus menata tiga komponen. Sumber daya alam oke, mantap, sumber daya manusianya diperkuat, pasarnya diciptakan. Insya Allah, saya rasa Riau ke depan ini ya tidak harus kita mengorbankan ekonomi, ya ekosistem yang terlalu banyak, ya tapi kita juga bisa memanfaatkan yang ada, memaksimalkan bawah ini. Coba ada apa ya semacam stereotip begini Bang Wahid. Ini kalau kita bicara soal konsep ekonomi yang coba pemimpin inisiasi gitu kan, tadi ada istilah cetak biru. Itu kadang-kadang sering berbenturan dengan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam itu kan melulu di pikiran kita tuh itu urusan pusat, wewenangnya pusat. Padahal kalau di Undang-Undang Pemda itu 2314 itu urusan wajib pilihan atau urusan yang memang itu bisa dioptimalisasikan oleh daerah. Nah, benturan-benturan konseptual antara ingin membuat Riau ini maju dengan konsep ekonomi yang modern, tapi juga sesuai dengan mekanisme pasar, tapi juga masuk dengan kewenangan. Itu sering saya bentuk. Apa yang mesti dilakukan, Pak? Ya, yang harus dilakukan itu komunikasi. Pusat punya keinginan. Tapi kalau kita terkomunikasi dengan baik, umpamanya mereka ingin membuka tambang, tambang dibuka, tapi kita bilang bahwa di situ tidak cocok untuk pertambangan, tapi cocoknya untuk pertanian. Karena apa? Karena di situ ada fungsinya, ada sumber daya airnya yang baik, dan ada gunung di sana. Kalau dikomunikasikan dengan baik ini, ya kita itu kan tidak sewenang. Kadang-kadang kita ini tidak berani ya takut, bukan takut tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Sepakat. Ya, itulah saya bilang tadi. Kalau pemimpin yang punya beban masa lalu, maka dia akan sulit untuk berlaku. Jadi kalau kita berharap kepada pemimpin yang masa lalunya terlalu berat, akan berat juga. Oke. Bang Uto ada komentar yang tadi. Iya, boleh silakan. Jadi persoalan beliau selain dengan pusat gitu ya, itu ada persoalan juga tentang birokrasi. Problem birokrasi. Dan teman kita tingkat korupsi di Riau gitu ya, itu cukup tinggi untuk ASN. Dan beberapa
kepala daerah kemudian dia juga terlibat korupsi, itu juga bagian daripada ASN-nya tidak diganti-ganti. Lingkarannya masih Itu ke situ itu aja ya. itu satu hal. Kemudian yang kedua terkait birokrasi juga Oke. ya. Misalnya ide dari ekonomi cetak biru ya, Oke. gitu ya. Tapi seringkali ketika itu dijalankan, birokrasi di bawah ini Tidak support ya, tidak compatible ya. tidak mengikuti, Iya. tidak. Nah itu yang penting, bagaimana juga strategi atau pengalaman Bang Betul. selama ini bisa meyakinkan nanti bahwa birokrasi tertib nih dari korupsinya, dia bisa didisiplinkan gitu ya. Kemudian daripada segi kemauan komitmen itu bisa selaras mengikuti dengan pimpinannya. Itu Gimana Bang Oleh? Ini kadang-kadang pemimpin punya idealisme enggak disupport oleh bawahan nih. Benar apa yang dibilang Bang Oko itu, ya benar. Ya. Sekarang kadang-kadang birokrasi ini koruptifnya karena pemimpinnya banyak minta setoran. Ya kan? Tidak juga ya. Nah, ini sisi mata uang aja nih. Iya. Susah kita mendahulukan yang mana ya. Kadang-kadang begitu. Nah, perilaku seperti ini kan kadang-kadang terbawa. Ya. Oleh karena itu harus ada nanti ke depan namanya apa nama itu saluran pengaduan. Orang kalau dia minta izin dia harus terbuka. Apa kendalanya dia harus mengadu. Kami mengapa kendala ini? Jadi pemimpin melihat kendala ini mengapa tak bisa diselesaikan? Apa masalahnya? Ya, harus ada namanya call center pengaduan itu sehingga bisa dievaluasi. Ya, pegawai itu dikasih dikasih fasilitas untuk menelaah secara inflasi ya benar, ya kan? Secara prosedural ya benar, secara bisnis prosesnya sudah sesuai, sehingga birokrasi ini supaya tata kelola. Apa sih fungsi birokrasi? Tidak lebih dari memastikan ini sesuai aturan. Iya. Itu aja sebenarnya. Ya. Ya, tidak lebih dari itu. Kalau dia mempersulit birokrasi nggak usah. Ya. Kita ingin bahwa kemajuan terjadi juga. Apa indikasinya? Orang tidak percaya. Oke. Orang tidak percaya. Karena apa? Karena pemerintah itu dalam pembangunan cuma 20-25% aja pengaduan. Ya. APBD itu sifatnya supportif. Ya. Bukan menentu ya masyarakat harus. Nah, sektor masyarakat menjadi atensi yang sangat penting bagi kita dalam rangka menunjang namanya pertumbuhan. Kalau ada pertumbuhan pasti ada lapangan kerja. Betul. Lapangan kerja terbuka. Kalau nggak ada pertumbuhan nonsen lah. Lapangan kerja itu terbuka akibat dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu dari mana? Daya beli. Daya beli dari mana? Dari luar mana? Kalau orang tak bekerja mana ada pertumbuhan? Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau pemerintah mendorong, saya akan buka lapangan kerja, tapi izin diberi. Ya, sudah itu, kita akan meningkatkan pertumbuhan. Kalau orang tak bekerja, ya gimana? Karena pertumbuhan itu lahir datangnya dari daya. Kalau kantong kering semua mana ya? Ya, oke. Tapi nyambung lagi nih. Ini ada soal. Kadang-kadang pemimpin daerah ini menentukan pejabat-pejabat OPD-nya itu tidak berbasis meritokrasi sistem, Bang Wahid. Sebentar-bentar mutasi, sebentar-bentar evaluasi dan tidak the right man on the right job gitu. Nah ini soal klasik memang, tapi gimana ini jurus untuk mengantisipasinya kalau Bang Wahid terpilih? Ya, saya ini kan tidak ada basic. Keluarga saya ini nggak ada pegawai, nggak ada apa, jadi saya lempeng aja soal itu. Artinya saya pasti lakukan meritokrasi. Saya ini bagian dari generasi muda yang ingin perbaikan. Saya berkomitmen soal itu bahwa tidak ada mutasi kalau selagi dia bagus. Dia bagus ya. Selagi tidak ada pengaduan, kalaupun ada pengaduan saya cross check. Saya tidak biasa menerima informasi tanpa saya cek di balik. Kalaupun saya sudah cek and balance, kalau dia pun terjadi, saya tegur. Kalau dia tidak berubah,
baru kita ganti. Artinya kita tidak akan membiarkan persoalan-persoalan itu terus terjadi, tapi kita harus lakukan perbaikan. Saya yakin dan saya akan berkomitmen di waktu itu. Akan saya bereskan lah semua, insya Allah. Baik. Nah, kita geser ke soal kedua, soal masyarakat hukum adat yang ada di Riau, Bang Wahid. Karena ini data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ya, ini cukup banyak sekali di Riau ini masyarakat hukum adat yang berdampingan dengan wilayah-wilayah konservasi seperti ada di Bukit Ribang, Bukit Bali, ada di Zamrud juga, dan kita punya banyak kawasan konservasi yang berhimpitan langsung dengan wilayah hidup masyarakat adat gitu ya. Apa yang Bang Wahid ingin lakukan untuk supaya masyarakat adat ini tidak terlalu punya resistensi konflik dengan korporasi dan kesejahteraannya lebih meningkat gitu. Apa yang mesti dilakukan? Ya harus ada intervensi dari pemerintah. Intervensinya kalau dia masyarakat adat, dia sudah mengelola hutan di sana. Kita berikan dia ya. Fasilitas kalau dia umpamanya sudah bertani di sana, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang di sana yang maksimal. Boleh kita bantu dia peternakan, ya. Peternakan kan tidak mengganggu pertanian, ya. Artinya harus ada dia kayak contoh ya, kayak di Kabar Kiri. Ya, Kabar Kiri itu dalam kawasan hutan, ya kan. Masyarakat sudah tumbuh dan hidup sejak lama ya ratusan tahun yang lalu kakek nenek hidupnya mereka di sana, tapi mereka terkesan miskin. Ada 10 desa di sana. Karena apa? Karena ini namanya kemiskinan struktural. Karena apa? Karena itu karena kebijakan pemerintah. Coba pemerintah tidak memberikan kawasan hutan di sana, mereka sejahtera. Mereka bisa tanam sawit, bisa tanam apa saja. Tapi karena kebijakan pemerintah, mereka jadi miskin. Lalu apa sih manfaatnya kebijakan itu? Tidak mendatangkan kekayaan bagi mereka. Lalu harus ada intervensi dari pemerintah. Apa saja? Ya, mereka harus ada usaha-usaha yang lain yang kira-kira bisa menambah kehidupan mereka. Mereka tidak boleh menebang hutan, tidak boleh merambah hutan, tetapi mereka tidak diberikan semacam apa? Seharusnya diberikan di sana itu alternatif ekonominya ya. Itu namanya melalui intervensi. Karena kemiskinan ini kan ada dua. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktural, itu kebijakan pemerintah. Yang kedua kemiskinan kultural, karena memang budayanya, ya budayanya, ya kayak orang suku dulu dari tinggi. Waktu saya kecil, suku Duano itu mereka memang tidak mau tinggal di darat, mereka tinggal di sampah. Lalu sampah itu menurut ilmu pengetahuan tidak bisa diukur luas wilayah rumahnya, ya kan, sehingga mereka kategori miskin. Karena apa? Karena ini budaya. Lambat laun budaya itu diubah oleh pemerintah, dikasih rumah, dikasih garis, dikasih sampah tetap juga. Tapi ini sudah berbeda. Itu menurut saya pemerintah harus tahu juga bahwa mana kebijakan yang menyebabkan masyarakat miskin dari peraturan itu sendiri. Lalu harus ada intervensi yang lebih mengena kepada mereka sehingga mereka bisa keluar. Contoh, saya lihat kayak wisata Batu Tilang. Saya insya Allah nanti ke sana sama UAS ya, dalam rangka mulai di sana. Itu nggak boleh dibangun. Ya, artinya karena itu kawasan hutan. Nah, tetapi sebenarnya kalau menjaga kelestarian alam, tapi harus ada komitmen, itu bisa sebenarnya dibangun. Karena apa? Karena masyarakat sana dengan ada wisata yang mereka terbantu. Ya, menurut saya begitu harus ada alternatif ekonomi yang harus mereka dapat dari kebijakan pemerintah. Jangan kebijakan. Saya sedih juga kadang-kadang itu pemerintah mau mensejahterakan rakyat atau mau memiskinkan rakyat. Ya, sudah ditetapkan kawasan hutan, mereka tidak boleh apa-apa di hutan, tapi intervensi yang lain nggak ada gitu ya. Betul. Menurut saya nggak benar. Ya, Bang To gimana Bang To? Ini juga ada rentan kriminalisasi juga kan dan lain sebagainya. Ya,
Satu contoh ya, Ya. kalau terkait dengan konservasi itu memang persoalan tersendiri. Tapi relatif memang mungkin jadi intervensinya agak kurang gitu ya untuk masyarakat desa Bangsi. Tapi yang lebih parah ini kalau dia wilayah adatnya itu, Iya. wilayah hukum adatnya justru oleh pemerintah diberikan izin Nah, korporasi. oke. Kalau kita ingat sekitar 3 tahun lalu ya, Ya. kasus Bongku, Pak Bongku ya. di Bengkalis itu karena wilayah adat Sakaya jadi konsesi HTI, Ya. PT Arara Abadi. Nah ini juga penting, memang kita harus intervensi di konstitusi kita ya, di undang-undang kehutanan gitu ya, di putusan MK 35 tahun 2012 itu bisa sebenarnya menyelesaikan persoalan kalau itu kawasan hutan, termasuk HTI itu kawasan hutan. Ya. Bisa dikeluarkan dari hutan, kawasan hutan, dari hutan negara. Ya. Hutan adat itu bukan hutan negara, tapi tidak otomatis. Putusan MK 35 itu bisa dijalankan. Ya. Butuh perangkat. Salah satunya apa dan apa yang paling penting, yaitu masyarakat adatnya diakui. Nah sayangnya ini Pengakuan masyarakat. ya, bawah juga mutlak harus perda. Pengakuan masyarakat. Payung hukumnya perda ya. Ya, Oke. hukumnya perda. Masyarakat adat misalnya di Batu Tilang itu, Ya. atau di yang Bongku ini harus diakui masyarakat adatnya, baru dia nanti menyusul status hutan adat. Nah, itu juga kalau kita sih sangat berharap ya gubernur depan itu untuk bisa melangkah ke sana lah, untuk mengakui masyarakat hukum adat, masyarakat adat seperti Bongku dan seterusnya. Nah kemudian juga tata ruangnya akan berkaitan balik lagi juga, gitu ya. Karena di dalam tata ruang yang 2018 itu alokasi hutan adat itu hanya 470 hektar. Kecil sekali ya. Sedangkan masyarakat adatnya beribu-ribu. Iya benar. Untuk Sukanto Tanoto dan almarhum Eka Cipta itu juga itu. Oke. Ini kan konteks keadilan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau bicara nanti kewenangan kepala daerah, salah satu bicara apa yang penting ya kalau konteks masyarakat adat itu bagaimana kita melangkah untuk action pengakuan terhadap masyarakat adat. Saya kira Aman berteriak itu dan datu kita di LAM juga itu ya. Almarhum Al-Azhar itu selalu berteriak. Saya kira kalau memang saya jadi terlengket nih dari Bang Wahid itu. Kalau nggak punya beban, nggak punya masalah-masalah, enak aja lah. harusnya bisa ikut. Mudah-mudahan. Bagaimana menyelesaikan persoalan masalah. Amin. Mudah-mudahan ya Bang Wahid ya. Ya, saya rasa apa yang dikatakan Bung Okto ini tadi ini jadi catatan kita bahwa dalam rangka kita menyusun roadmap peta jalan ekonomi dan masyarakat ke depan itu memang menjadi perhatian kita masyarakat adat ini. Karena ya saya sering menyampaikan petua-petua orang lain itu jangan ditebang pohon di rimba karena banyak gaharu dan tanah. Jangan dibuang adat dan lembaga karena di situ banyak tunjuk dan ajar. Wah, oke. Ini udah lulus seleksi budaya ini. Oke, itu dalam sekali itu ya, itu falsafah Melayu ya. Oke. Nah, kita geser lagi ke soal sawit nih, Bang Wahid ya. Nah, sawit ini tadi sempat dibuka di awal ya, tapi memang pertanyaan mendasar masyarakatnya ini tidak korelatif dengan kesejahteraan, pembangunan nggak terlalu kelihatan, infrastruktur juga nggak kelihatan padahal dananya besar. Penglihatan Bang Wahid dalam soal dana, ya judul besarnya DBH sumber daya alam gitu ya. Apa yang menjadi problem krusial di soal sawit dan pembangunan kesejahteraan? Pemerintah tidak mampu membuat fokus masalah. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kan mudah saja. Masalah kita apa? Masalah kita infrastruktur. Oke. Oh tahun ini kita ikat pinggang lah dulu semua. Kecilkan dulu ikat pinggang kita ini, kita fokus infrastruktur. Mana saja yang menjadi titik krusial? Ya. Apa jalan Dalu Pato,
jalan Loko Agung Batu Sasak umpamanya, Oke. atau jalan Bono lintas Bono umpamanya, atau jalan Dumai Ibu Gaung umpamanya, atau jalan Roh Pujut umpamanya. Tinggal kita inventaris saja. Dari dulu itu tak selesai. Jalan Purnamarang tak selesai. Kenapa? Karena lo tidak mampu meletakkan Lokus. Lokus masalah itu menjadi apa namanya itu parameter untuk meletakkan kebijakan. Jadi kebijakan harus diarahkan ke sana. Kalau kita membangun jalan 10 kilo, itu sudah bisa kita hitung berapa daya ungkit ekonomi. Sudah bisa kita hitung berapa investasi jalan sekian, berapa jumlah orang di sana, apa saja muatan yang bisa dibawa ke sana, mobilisasi orang dan barang. Begini, contoh, kalau 10 kilo itu bisa kita selesaikan, 10 kilo ini bisa 1 hari mobilisasi orang dan barang. Tapi kalau kita selesaikan bisa 1 jam, ya, bisa 1 hari 24 jam, ya. Tapi kalau kita bisa selesaikan itu seperti jalan lintas yang namanya jalan Simpang IPA Ibu yang ada di Ibu. Ya, kalau kita bisa selesaikan ini Pak, saya rasa nggak sulit ini, ya kan? Berapa banyak orang yang bisa terselamatkan? Sawit seharusnya 1 jam sampai di pabrik, jadi 24 jam. Sudah busuk-busuk, harganya sudah turun, kan bisa kita hitung. Nah, ini yang paling krusial kita selesaikan dulu. Jangan yang lain. Ini enggak, saya lihat hal-hal yang tidak terlalu urgent terhadap daya ekonomi, ya, daya tenaga kerja. Jadi saya lihat tidak mampu memilah. Ini masalah yang perlu kita tangani dengan cepat. Ini masalah yang perlu kita Jadi perlu bagi pemimpin untuk membaca masalah dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya gitu ya. Itulah tugas pemimpin. Dibayar oleh rakyat. Oke, Bang Okto, soal ini gimana? Apa responnya? Silakan. Saya kira ketemunya angka sawit ilegal itu 1,8 juta ya. 1,8. Atau anggaplah 1,5 juta. Itu kan muncul dari pansus yang memang betul-betul agak resmi gitu. Nah, ini angka ini muncul karena anggaran duit rakyat juga. Jadi penting untuk menyelesaikannya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Itu yang juga kita harus hati-hati. Termasuk pusat ini lebih kencang kayaknya untuk menyelesaikan itu. Karena mau narik pajak dan seterusnya. Nah, kita jangan kecolongan kalau konteks daerah ya. Kadang kalau sesama orang daerah ini kita harus kompak juga tuh yang Nah, itu harus kita bereskan, tapi betul-betul dilihat persoalannya. Misalnya terkait masyarakat yang tidak mendapat manfaat itu tadi. Kita nggak boleh lagi hanya bicara manfaat masyarakat itu hanya tetesan sekali, CSR atau bantuan apa. Tapi bagaimana kalau memang ini wilayah mereka, wilayah adat mereka, punya historikal dan seterusnya, kenapa tidak lahan ilegal ini juga harus didistribusikan ke masyarakat yang betul-betul berhak. Jadi harus ada paradigma kita tentang redistribusi sawit-sawit ilegal itu ke rakyat ya. Karena kalau itu dijalankan, saya kira tuh banyak angka kemiskinan juga selesai. Kemudian konflik-konflik yang banyak sekali itu juga bisa berkurang. Tapi yang juga penting bagi kami ya di Cikarahari, kita lihat juga sawit ilegalnya ini di mana. Kalau dia memang resapan air, misalnya sumber air, kayak di Tesonilo ya, sering kita bicara itu. Yang ini harus sebagiannya atau di wilayah-wilayahnya memang resapan air bisa ditimbulkan. Apakah langsung atau 1 tahun boleh, itu pilihan. Tapi harus, makanya lihatannya harus adil. Dan yang paling penting, saya setuju ya bahwa memang kita jangan lagi hanya memperkaya orang-orang kaya itu, memperkaya perusahaan-perusahaan.
itu Surya Dharma ini dihukum kok 16 tahun penjara. Ya. Karena apa? Sawit dalam kawasan hutan TPPU dendanya 2 triliun. Artinya mereka ini betul-betul melanggar secara hukum. Ya. Gitu ya. Nah itu jadi sebenarnya udah lengkap ini, mulai dari asal usul data itu sebenarnya dari uang rakyat gitu ya. Kemudian ini betul-betul bisa dipidana walaupun ada UCK dan sebagainya itu. Tapi yang paling penting adalah mengembalikan fungsinya. Kalau dia punya masyarakat, Kembalikan. kalau itu memang harus hutan, resapan air dan seterusnya, kita pilihkan itu. Oke, baik. Oke, baik sahabat Green. Terakhir kita masuk satu isu, ini isu nasional yang kemudian menjadi prioritas untuk dieksekusi di level lokal. Isu perhutanan sosial dan reforma agraria. Nah ini secara nasional 12,7 juta hektar, salah satu program andalan Jokowi untuk reforma agraria, dan di Riau itu 1,2 atau 1,4 ya, sesuai dengan peta indikatif areal perhutanan sosial. Artinya ada 5 skema yang ingin negara buat untuk bagaimana masyarakat yang kecil-kecil itu punya akses legal formal terhadap hutan, terhadap agrarianya begitu. Nah, tentu ini on the track dengan apa yang kita bicarakan tadi Bang Wai. Tapi memastikan bahwa 1,2 itu tepat kepada masyarakat, dan Jokowi juga sudah memulai kemarin pemberian sertifikat kepada masyarakat gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian ini juga di-exercise Bang Wahid, target perhutanan sosial dan TORA itu setelah diberi ke masyarakat, masyarakat juga mampu memberikan apa ya, tata kelola yang membuktikan masyarakat itu mampu mengelola tanahnya begitu. Apa yang dilakukan ke depan? Ya, kalau menurut saya yang perlu dilakukan itu adalah pengawasan. Jadi pelatihan, jangan TORA dikasih, pelatihan di masyarakat tidak dikasih. Dilepas gitu. Tidak dikasih. Penyiapan, jadi gagalnya program pemerintah saya lihat banyak. Ya. Saya lihat banyak itu karena diawali dengan perencanaan dan pengawasan yang ada. Ya, oke, kita program TORA dikasih apa? Dikasih bibit, dikasih, tapi tidak pernah dilatih. Bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara nutrisinya, apa saja komponen untuk nutrisinya, ya kan? Lalu apa program pendamping toranya, jangan menunggu dia buah dulu, dia nggak ada aktivitas di sana. Seharusnya ada aktivitas di sana, dia bisa terus merawat toranya, tetapi dia bisa juga memanfaatkan yang lain, sehingga toranya terjaga, ya dia ekonomi tetap ada. Menurut saya itu aja, yang penting perencanaan yang benar, sudah itu pengawasan, penyiapan sumber daya manusianya. Nah, kalau sudah buat program jangan tinggal begitu saja, ya, sehingga programnya pasti duit habis, tidak ada manfaat. Oke, Bang Tok gimana soal PS dan TORA ini Bang Tok? Eksekusinya masih kecil di kita nih realisasinya. Saya kira yang paling penting itu kalau di level pimpinan tuh komitmen dan niatannya itu ya. Pokoknya kalau ada pemimpin tuh oke ya, ke bawahnya oke lah ya. Persoalan PS tadi, ya. Kalau data terbaru itu yang sudah terbit izin sekitar 160-an ribu. Nah, itu berapa persen dari? Ya belum 15% belum pakai. Anggaplah 15% atau 13%. Ya. Itu dari realisasi izin, belum lagi pasca. Nah, kemudian ada persoalan komitmen tadi ya, karena memang sebenarnya tidak pernah intensif untuk mengejar atau mempercepat capaian PS ini. Kita ya dari provinsi itu tidak ada. Terus kajiannya Fitra di periode 2019 sampai 2023 lah, khususnya itu. Anggaran perhutanan sosial itu hanya berkisar 1 miliar, 2 miliar, kecil sekali. Di APBD kita ya? Di APBD kita itu. Nah, kemudian yang paling parah nih di akhir justru pemimpinan sebelumnya. Ini kan peluang besar ya. Makanya jika lari itu sebenarnya sangat fokus untuk mendorong masyarakat bisa dapat akses hak pengelolaan hutan itu. Karena kapan lagi? Dan ini juga konkret untuk menyelesaikan konflik.
Kalau ada masyarakat sudah punya hak akses di situ, nggak akan ada tuh izin perusahaan di situ. Nah, sayangnya di banyak pihak itu kan revisi terus ya. Itu banyak perebutan sekarang banyak itu untuk diusulkan jadi PBPH atau HTI baru, karena PBPH itu semua usulannya kita lihat nanti komoditasnya akasia. Ya kalau akasia balik lagi gitu ya. Bahkan dulu gubernur sendiri tuh yang datang ke Kementerian Investasi untuk ngurus izinnya. Saya kira ini harus kita tagih di pemilihan calon ya. Karena yang ada di sini bawahi, jangan sampai lah ini ibarat makanan atau nasi udah dialokasikan untuk masyarakat, jangan lagi untuk kepentingan yang besar ya. Saya kira itu. Kemudian terkait PS yang juga penting, salah satu dari tujuannya itu Bang Gali adalah penyelesaian konflik. Nah, kalau segala hari banyak melihat konflik ini sebenarnya di konsesinya itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa juga mengarah ke sana, mengevaluasi atau melihat penyelesaian konflik itu dengan apakah pengurangan luasan izin atau pencabutan izin dari perusahaan atau skema lain yang memungkinkan. Tapi intinya kalau misalnya beberapa temuan kita ya, bahkan kita yang dampingi itu PSPS yang terbit izinnya sekarang itu bukan di wilayah kelolaan masyarakat, itu 2 jam itu atau 3 jam dari kampung perjalanannya, atau bahkan ada yang harus pakai perahu dulu untuk bisa ke wilayah PS-nya. Makanya masyarakat jadi nggak mampu. Sebenarnya mereka mampu, tapi karena dia dikasih alokasi tanahnya itu sisa-sisa di belakang perusahaan, makanya dia nggak bisa kelola. Nah, contoh baik di Bengkalis misalnya yang kita dampingi, dia konflik dengan perusahaan HTI, PT RNL ya di Bengkalis. Kemudian itu dicabut izinnya karena masyarakat nolak. Pansus DPRD kabupatennya juga nolak waktu itu, akhirnya dia dicabut izinnya dan sekarang kita sedang mengusulkan 10 ya, sedang mengusulkan 10 desa untuk BPS, 3 yang sudah terbit. Nah kalau ini memang di wilayah kelolanya masyarakat. Nah ini juga menurut saya kalau bicara PS itu selain ekonominya, nanti bagaimana penyiapan akses pelatihan itu penting ya, karena mandatnya juga harus sampai ke sana. Tapi juga kita penting juga bagaimana konfliknya harus selesai juga. Jangan PS orang tapi konfliknya nggak selesai. Sayang juga. Saya kira harus ada komitmen serius itu. Ada respon Bang Wahid soal itu? Ya saya rasa memang penting itu. Ya kita harus selesaikan, jangan ada pembangunan itu, apalagi pemberian izin itu menyebabkan masyarakat setempat menjadi miskin. Seharusnya pemberian izin atau izin usaha namanya itu menyebabkan masyarakat setempat menjadi sejahtera. Itu harus menjadi mindset kita. Jadi berpikirnya harus begitu. Jadi kalau kita keluarkan izin harus bisa memberikan multiplier effect. Jadi karena tujuan kita apa? Semua ini tujuan kita ingin bahwa rakyat merasa berkeadilan. Kehadiran pemerintah ada di sini. Karena itu apa yang disampaikan oleh Dr. dan ditambah oleh Bung Ghazali, ya saya rasa mudah-mudahan apa yang menjadi pandangan ini menjadi bahan bagi saya untuk menata kira-kira kalau saya menjadi juga. Amin ya, mudah-mudahan ya. Oke, baik. Oke, sahabat Green, ini menarik sekali ya. Gimana? Sudah lulus fit and proper test ya? Nah, tentu masyarakat Riau yang punya hak untuk menentukan, dan saya pikir tadi pesan pentingnya adalah, dan ini juga mengutip apa yang pernah disampaikan di salah satu peraih Nobel, namanya Elinor Ostrom, itu salah satu guru besar soal ekonomi dan politik sosial. Dia mengatakan bahwa
dia meluncur mengemukakan sebuah teori penting bahwa masyarakat yang berada di titik-titik sumber daya alam itu sesungguhnya mampu untuk membuat dirinya tetap bertahan secara ekonomi, bahkan bisa mengembangkan ekonomi. Lebih-lebih lagi ditambah dengan hadirnya pemimpin yang bisa menstimulasi ekonomi mereka dan memandang sumber daya alam yang berada di kawasan mereka itu dibangun secara kreatif, inovatif, dan tidak kaku begitu. Nah, tadi saya pikir Bang Wahid sudah mengeksploitasi pikirannya bahwa ke depan kita harus punya keberanian sebagai seorang pemimpin, karena apa sih yang nggak dipunya pemimpin itu? Pemimpin itu kalau dia sudah bergerak itu semua alat kelengkapannya itu pasti bergerak, gitu ya. Duit ada, Duit ada. ya, wewenang ada, Yes. ya, wewenang ada, duit ada. Sudah itu perlindungan juga. Nah, apalagi yang nggak punya gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak berhasil. Yang takut itu kalau dia cawe-cawe. Oke. Dan punya beban masa lalu ya Bang. Oke, baik, sahabat Green, itu tadi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya, dan terima kasih sekali Bang Wahid atas waktunya di tengah kesibukan beliau ya. Mudah-mudahan dilancarkan prosesnya dan mendapatkan dukungan yang optimal dari masyarakat. Bang Okto juga terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan-pertanyaannya juga, dan saya pikir banyak tadi data-data dari Jikalahari yang bisa menjadi inspirasi nantinya bagi Bang Wahid ya untuk melakukan peta jalan pembangunan di soal sumber daya alam. Mungkin barangkali bisa mengundang Jikalahari ya. Baik sahabat Green, terima kasih. Kita jumpa lagi di serial kelima ya. Nah, Anda pasti penasaran siapa berikutnya yang akan kita undang untuk kita uji atau kita dengar pikiran-pikirannya. Sudah banyak juga ya. Karena itu salah satu hak masyarakat ya Bang ya. Kita ingin fair ya melakukan ujian terhadap para calon pemimpin. Terima kasih sahabat Green, dan juga terima kasih Hotel Pangeran yang sudah menjadi sponsor dalam kegiatan ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Stay green on Green Radio Line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.